Oke guys, kita berjumpa lagi ya. Kita lagi pembuatan atau pembelahan ikan jambal roti super mentega yang dari bahan ikannya dari kadukang ya. Kita sudah proses nih penggaramannya sudah selesai. Kita lagi proses pembelahan ikannya sendiri ya. Di sini kita prosesnya ini kan kita setelah 2 hari ya. Setelah 2 hari penggaraman terasa udah cukup, itu kita langsung belah karena udah empuk nih. Nah udah kayak kembung gitu, jadi udah halus dagingnya kan. Kita akan keluarin satu persatu semua dulu ya biar enak mudah. Dan sebelum kita belah itu akan kita siram dengan air yang bersih ya, agar yang di tubuh yang di kulit luar itu kan masih banyak garamnya. Ini kita keluarin dari garam nih, air garamnya juga. Setelah kita keluarin, kita akan kita guyur. Jadi untuk penyiraman ini ya, ini kan kalau di ini biar garam-garam yang masih ini kan nempel ini kan kita guyur semua kan, jadi enak tuh saat belah ya. Jadi nggak mengganggu gitu. Persiapannya gitu kita harus asah dulu ya pesonya nih, agar saat membelah itu kan dagingnya itu nggak rusak gitu loh. Kalau rasa udah tajam, ini kita coba ini. Cara belahnya itu di punggung nih. Jadi di punggung ini kan harus tuh di punggungnya nih. Nah, kan udah empuk tuh, teksturnya juga udah halus, udah cantik. Kita belah pakai tampak ya, apa itu pakai golok yang gede ini. Karena punggungnya itu kan keras nih, kalau pakai peso kecil kita nggak kuat. Kalau yang masih kurang mau buka ini kita dalemin lagi ya belahnya. Nah, kita jajak itunya, kita buat apa tuh biar dia itu kan membuka gitu. Nanti kita akan bersihkan semua yang di area perut ini, kita bersihkan, kita sikat, kita bersihin ya. Fungsinya untuk membersihkan sisa-sisa garam penggaraman. Saat penggaraman kan dimasukin ke perut ini kan, jadi rentan kotor dan lemak. Kemarin kan nggak semua bersih karena soalnya kita bersihnya belum dibelah ya, jadi masih utuh gitu yang dipotong kepalanya. Lanjut kita belah yang lainnya dulu ya. Kita percepat videonya biar durasinya nggak lama, nggak bosen ya. Setelah ya semua udah selesai, kita sikat nih. Jadi masih ada yang nih, masih ada yang nempel-nempel yang masih ini, kita potong semua ya, kita bersihin. Setelah udah bersih semua, kita bersihinnya dengan air agar saat disikat tuh gampang tuh. Kita gosok-gosok terus, kita sikat-sikat. Nah, terasa udah bersih, baru kita rendam nih, rendam ke air tawar juga, air yang bersih ya. Kita lakukan satu persatu semua ya,
Setelah bersih itu kita rendam dulu ya. Kita rendam terus kita bilas yang kan ini baru pertama ini kan. Setelah sikat kan kita direndam tuh biar eh sisa garamnya dan sisa kotor-kotoran lemaknya biar ntar kan keangkat sama air ya. Airnya jadi agak keruh gitu loh. Jadi garamnya itu tes tuh. Setelah dimasukin tuh itu airnya tuh kotor tuh. Ada putih-putihnya itu garam kalau nggak sama lemaknya. Setelah semua selesai ya sikat kita bersihin nih. Kita gosok-gosok lagi untuk dagingnya dan ini dengan menggunakan tangan. Nah, enaknya saat menggunakan kaos tangan tuh enaknya ini. Jadi bersih ya. Terus di punggung ikannya itu di luarnya kita kita gosok-gosok agar kadar garamnya yang nempel di punggungnya itu bersih semua ya. Karena airnya biar nggak terlalu keruh ya. Kita isi air lagi airnya dari pancuran nih. Jadi biar nggak keruh bangetnya. Kita lakukan satu persatu. Kalau udah keruh nih terasa udah bersih kita masukin ya. Terus kita bilas lagi sekali lagi ya. Kita bilas kalau udah bening berarti udah bersih ya. Nah, kita percepat videonya biar nggak kelamaan ya. Soalnya 25 kilo itu ada kurang lebih ini ada 10 bijian kali. Terus ikan kemarin tuh seger ya, ikan seger-seger nggak bekuan, jadi harian itu jadi dari nelayan langsung langsung. Jadi nggak lama untuk rendemnya. Jadi kan untuk kalau misalnya yang bekuan itu atau yang di es itu lama ya. Untuk proses rendamnya itu harus bisa sehari. Kalau ini kan harian dari apa masih seger, fresh itu dari nelayan langsung. Jadi nggak begitu lama. Nah, setelah saya udah selesai semua nih, kita buang yang air bilasan pertama. Kita bersihin wadahnya yang masih nempel-nempel lemak-lemaknya itu, atau kulit-kulitnya, dagingnya apa itu. Kita bersihin, kita masukin lagi nih. Kita proses perendaman di sini proses terakhir nih, kan udah bening nih. Itu kurang lebih 5 menit ya, agar tidak terlalu asin. Sebenarnya ini mah nggak terlalu asin banget ya, soalnya kan untuk proses penggaramannya kan kita nggak dibelah ya, jadi cuman di perutnya itu. Beda dengan ikan jambal yang biasa, yang masih kepala itu, yang kemarin kita proses itu dibelah dulu baru diasin. Kalau ini beda ya. Proses perendaman ini harus ini masa sebenarnya masih kurang gede dikit ya. Biasanya kalau kita belah itu 2 kintal sekintal itu pakai yang tong gede tuh, tong gede yang dibelah itu kan gede muat tuh, kerendam semua. Kali katakan kita cuma 25 kilo jadi ya nggak butuhkan banyak, jadi cepat. Ini udah mulai ini ya, penuh. Kita tenggelamin semua.
Nanti nah kita ini udah 5 menit lah, kurang lebih 5 menit nih. Kita tiriskan nih, kita angkat, kita tiriskan ke keranjang ya. Jadi saat penjemuran itu biar enggak, soalnya kan ngadepnya itu ke atas ya, atasnya itu, nah dagingnya itu di atas, jadi kalau misalnya nggak ditirisin dulu kan dia airnya gendang tuh, jadi lama keringnya. Jadi setelah selesai semua ini kita angkat ke penjemuran nih, kita angkat ke penjemuran, kita jemur satu persatu ya, dijemur ada atas nih. Kalau terik mataharinya bagus nih, 2 hari itu cukup. Kalau misalnya cuacanya itu kurang bagus ya, kurang lebih bisa 3 harian nih. Tadi kita bentar, kalau misalnya nggak kering nih hari pertama, kalau kering kan kita masukin ke freezer ya, biar teksturnya itu lebih bagus lagi, biar nggak berubah warna, biar nggak dihingapin lalat. Ini yang udah di jemur nih. Nah, jadi itu ini udah bersih. Ini kadang juga kalau masih terhadap garamnya kalau masih yang itu yang bagus itu, walaupun disikat ntar saat kering itu ada kristal-kristalnya, serbuk garamnya itu di perutnya, itu bekas perutnya. Oke, next time, terima kasih, videonya sampai di sini dulu ya. Kita next time kita lanjutin lagi yang hari pertama proses penjemurannya. Kita cek di sore hari atau siang hari ini. Siap, lanjutkan ya, jangan ketinggalan info selanjutnya. Terima kasih, bye bye, wassalam.